Kembali belajar bersama Bu An. Patut kita bersyukur kepada Tuhan anak-anak, karena pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu dalam pembelajaran IPA. Materi ini untuk anak-anak Ibu yang kelas 9. Ini Ibu membahas rangkuman materi anak-anak bab 1 pertumbuhan dan perkembangan, subbab B pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sekaligus Ibu membahas mari uji kemampuan kalian, ada di halaman 9 sampai dengan 16. Baik, Ibu langsung membahas. Subbab B pertumbuhan dan perkembangan hewan. Sebelum bisa terbang dan bersayap warna-warni, kupu-kupu harus mengalami fase yang disebut metamorfosis, dimulai dari ulat, kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu. Hewan bertumbuh dan berkembang dari embrio hingga menjadi bentuk dewasa. Pembelajaran ke-1 anak-anak, bagaimana embrio berkembang. Kucing, ikan, kura-kura, dan burung semuanya bereproduksi secara seksual. Reproduksi seksual adalah sistem reproduksi yang melibatkan pertemuan dua sel kelamin. Maksudnya sel kelamin jantan dan juga sel kelamin betina anak-anak. Setelah terjadinya fertilisasi, embrio hewan-hewan mengalami perkembangan yang berbeda-beda. Ada yang berkembang di dalam tubuh induk dan ada juga yang berkembang di luar tubuh induk mereka. Pembelajaran kedua, hewan yang bertelur atau ovipar. Hewan bertelur atau ovipar merupakan hewan yang mengembangkan embrionya di dalam telur tetapi berada di luar tubuh induk. Hewan yang tidak bertulang belakang termasuk cacing dan serangga, serta hewan bertulang belakang seperti ikan, reptil, amfibia, dan burung merupakan hewan yang mengerami embrionya di luar tubuh. Isi dari telur tersebut adalah nutrisi yang dibutuhkan oleh embrio untuk berkembang. Telur hewan vertebrata, vertebrata ini bertulang belakang anak-anak, yang tinggal di darat seperti reptil dan burung memiliki struktur telur yang disebut telur amniotik. Telur amniotik dilapisi membran dan cangkang yang kasar ketika berada di dalam tubuh induknya. Berikut ini gambar sayatan melintang telur dari hewan amniotik. Kita cermati anak-anak. Ini di bagian terluar ada cangkang telur, selanjutnya ada albumen anak-anak. Ini albumen, selanjutnya ada kuning telur. Di sini ada allantois, yang ini allantois. Selanjutnya ada amnion dan di sini ada embrio. Berikut fungsi dari bagian-bagian telur amniotik. Yang ke-1, cangkang telur berfungsi untuk melindungi, menjaga kelembaban dan memungkinkan terjadinya pertukaran gas. Kedua, membran berfungsi untuk melindungi bagian dalam telur. Ketiga, albumen berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas antara oksigen dengan karbon dioksida di dalam telur. Yang keempat, kuning telur berfungsi untuk memberikan suplai makanan kepada embrio. Yang kelima, cairan amnion ini berguna untuk bantalan embrio dan sebagai penjaga kelembaban. Dan yang keenam, allantois berguna untuk menyimpan kotoran dari embrio. Pembelajaran ketiga, hewan yang bertelur dan beranak atau ovovivipar. Pada hewan ovovivipar, embrio berkembang di dalam telur yang ada di dalam tubuh induk sampai akhirnya telur siap ditetaskan. Saat telur menetas, maka individu baru siap dilahirkan. Embrio bertumbuh dengan menggunakan asupan makanan yang berasal dari cadangan dalam telur. Contoh hewan ovovivipar yaitu ikan hiu, ikan pari, kuda laut, iguana, salamander, dan beberapa jenis ular. Lanjut ke pembelajaran keempat anak-anak, hewan yang melahirkan atau mamalia berplasenta atau disebut dengan vivipar. Embrio hewan vivipar berkembang di dalam tubuh induknya. Induk dan embrio terhubung melalui plasenta, saluran tempat terjadinya pertukaran material antara embrio dengan induk. Induk memberikan nutrisi dan oksigen yang dibutuhkan embrio untuk berkembang.
Embrio memberikan sampah, sisa metabolisme dan karbon dioksida ke plasenta, kemudian dari plasenta ke darah induk. Berikut ini gambar yang menunjukkan pertukaran material antara embrio dengan induk. Kita cermati, ini ada gambar plasenta anak-anak. Ini ada gambar embrio, ada cairan amniotik dan juga ada tali pusar anak-anak. Ini prosesnya kita cermati, oksigen dan nutrisi dari induk ke embrio. Di sini, ini masuk ke dalam tubuh embrio. Selanjutnya embrio mengeluarkan sampah dan sampah metabolisme dan karbon dioksida dari embrio ini dibawa ke darah ibu. Lanjut ke pembelajaran kelima, bagaimana hewan muda berkembang. Terdapat beberapa penampakan hewan yang saat muda dan dewasa tidak terlalu berbeda. Ada juga hewan yang terlihat berbeda pada fase muda dan pada fase dewasa. Hewan tersebut dinamakan mengalami proses metamorfosis. Berikut beberapa contoh hewan yang mengalami metamorfosis. A. Udang-udangan. Udang, lobster, dan kepiting memulai kehidupannya sebagai larva, lalu bermetamorfosis menjadi bentuk dewasa. Baik, kita cermati di sini dimulai dari yang ke-1 fase telur, ini 1 bulan, dibawa oleh lobster betina, selanjutnya telur menetas. Tingkat 1 hari ke-10, panjangnya ini 8 mm. Tingkat 2 hari ke-11, panjangnya 9 mm. Selanjutnya fase yang kedua yaitu fase larva. Tingkat yang ketiga hari ke-15, panjangnya 11 mm. Tingkat 4 ini hari ke-32, panjangnya 14,6 mm. Fase 3, fase post larva anak-anak, berbentuk lobster kecil. Kita cermati di sini. Lanjutnya fase yang keempat, lobster remaja, ukurannya kurang dari 120 mm, usianya 1-2 tahun. Selanjutnya fase yang kelima yaitu lobster dewasa, usianya 2-3 tahun, panjangnya 250-500 mm. Lanjut yang B anak-anak, serangga. Metamorfosis serangga dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah suatu perubahan bentuk yang terjadi pada makhluk hidup dalam pertumbuhannya yang sangat berbeda pada saat larva, remaja, dan dewasa. Metamorfosis sempurna terbagi menjadi 4 fase, yaitu telur, larva, pupa, dan imago atau dewasa. Pada metamorfosis tidak sempurna, bentuk tubuh serangga di fase muda terlihat mirip dengan fase dewasanya. Hanya bagian tertentu yang berubah dan tidak memiliki fase pupa. Metamorfosis tidak sempurna terdiri atas 3 fase, yaitu telur, nimfa, dan dewasa. Baik, kita cermati perbedaan metamorfosis hewan anak-anak. Dimulai dari metamorfosis tidak sempurna. Ini pada hewan kecoa anak-anak. Ini kecoa dewasa bertelur. Ini telur menetas menjadi nimfa. Nimfa ini terus bertumbuh. Ini berganti kulit beberapa kali anak-anak menjadi nimfa lagi. Selanjutnya nimfa ini tumbuh dan berkembang menjadi kecoa dewasa. Selanjutnya di sini ada metamorfosis sempurna. Contohnya adalah kumbang anak-anak. Kumbang dewasa ini bertelur. Telur menetas menjadi larva. Larva ini seharusnya larva anak-anak, ibu ganti. Ini larva. Larva tumbuh dan berkembang menjadi pupa. Pupa tumbuh dan berkembang menjadi kumbang dewasa. Metamorfosis sempurna. Fase larva merupakan fase yang bertujuan untuk mencari makan sebanyak-banyaknya atau fase untuk bertumbuh. Setelah fase larva, serangga memasuki fase pupa. Pada fase ini, serangga memasuki fase berpuasa. Pada fase pupa, serangga membentuk struktur tubuhnya, seperti sayap, antena, dan kaki-kaki. Metamorfosis tidak sempurna, wujud nimfa tampak seperti bentuk kecil dari fase dewasa, hanya sayapnya belum terbentuk. Pada fase nimfa terjadi pertumbuhan secara terus-menerus.
nimfa mengalami beberapa pergantian kulit sebelum memasuki fase dewasa. Lanjut yang C, amfibi anak-anak. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya katak. Kehidupan pertama dan proses fertilisasi katak terjadi di air. Setelah menetas, berudu berenang di air dan bernapas dengan insang. Bentuk berudu sangat berbeda dengan bentuk dewasa, sehingga katak disebut mengalami metamorfosis sempurna. Baik, kita cermati gambar metamorfosis katak anak-anak. Ini katak dewasa menghasilkan telur. Di dalam telur ini ada embrio. Setelah telur menetas, ini menjadi kecebong anak-anak. Kecebong ada di dalam air. Insang sebagai organ pernapasan pada kecebong. Ini bukan pernafasan, melainkan pernapasan anak-anak. Pernapasan. Selanjutnya ekor kecebong bertambah panjang. Ini tumbuh dan berkembang lagi, tumbuh kaki belakang pada kecebong. Ini yang tumbuh kaki belakang lebih dulu, selanjutnya tumbuh kaki depan anak-anak. Di sini tumbuh dan berkembang lagi, ekor semakin pendek. Tumbuh dan berkembang menjadi katak muda. Katak muda tumbuh dan berkembang menjadi katak dewasa. Mari uji kemampuan kalian mengaplikasikan. Soal ke-1, manakah hewan di bawah ini yang memiliki telur amniotik? Tadi sudah Ibu bahas kalau hewan yang memiliki telur amniotik itu adalah reptil dan burung anak-anak. Nih, reptil dan burung. Di sini ikan, ada serangga, ada kura-kura, ada kelinci. Yang termasuk reptil ada kura-kura. Jadi hewan yang memiliki telur amniotik adalah kura-kura anak-anak. Soal kedua anak-anak, di bawah ini adalah gambar dari siklus hidup katak. Beri keterangan untuk tiap siklus hidup mereka. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Siklus hidup katak yang ke-1, telur katak berada di dalam air. Yang kedua, telur katak menetas menjadi berudu atau kecebong. Berudu bernapas dengan insang, ekor berudu bertambah panjang. Ketiga, berudu mulai tumbuh kaki belakang. Yang keempat, kaki depan berudu mulai tumbuh dan ekor mulai memendek. Dan yang kelima, katak muda menjadi katak dewasa. Katak dewasa bernapas dengan paru-paru. Lanjut ke pertanyaan ketiga, mengapa nimfa lebih mungkin memakan makanan yang sama dengan hewan dewasa dibandingkan larva? Nimfa memiliki kesamaan struktur dengan hewan dewasa dibandingkan dengan larva, sehingga bisa memakan makanan yang serupa dengan makanan hewan dewasa. Lanjut membandingkan anak-anak. Pertanyaan keempat, bandingkanlah perkembangan embrio dari hewan yang memiliki telur amniotik dengan hewan mamalia berplasenta. Ibu memberi alternatif jawaban. Embrio dari hewan yang memiliki telur amniotik berkembang di luar tubuh induk, sementara hewan mamalia berplasenta berkembang di dalam tubuh induknya. Pertanyaan kelima, carilah persamaan dari siklus hidup udang dengan siklus hidup katak. Siklus hidup udang dan katak sama-sama dimulai di air dan larvanya sama-sama bisa berenang. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.